Halo kawan-kawan, selamat malam semuanya. Malam. Malam. Hari ini kita mau ngapain nih? Mau bahas apa? Kira-kira ada yang tahu nggak topik malam ini kita mau diskusi tentang apa? Tentang Tentang apa logam tuh? bukan? Nah, di diskusi kali ini kita tuh akan diskusi tentang logam. Apa sih? Ada yang tahu nggak di sini? Apa itu logam? Kalau boleh tahu apa tuh? Coba ada yang tahu nggak logam Aku itu aku apa? Ya, Afifah, coba sedikit jadi dijelaskan teman-teman, logam itu apa? ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi logam itu merupakan suatu material yang terdiri dari satu atau jenis unsur logam. Nah, jadi kemampuan dari logam itu dapat menghantarkan panas dan listrik, kilauan, keuletan, dan kekerasan. Jadi logam itu cenderung berada dalam bentuk padat dan pada suhu kamar dan dapat ditempat menjadi berbagai bentuk. Hmm, Jadi itu ya, gimana? ya jadi logam itu unsur kimia aja yang memiliki kemampuan padatan tertentu. Jadi gitu. Dari yang lain ada yang tahu nggak logam itu apa atau logam karakteristik logam itu seperti apa atau jenis-jenis logam itu apa aja gitu. Aku tahu bang karakteristiknya bang. Apa itu? Opal. Coba dong diberitahu agar kita semua tahu tentang logam ini. Jadi karakteristik logam tuh murni didasarkan pada struktur atonomiknya, di mana ion-ion logam berukuran relatif kecil dan tertumpuk bersama secara teratur dan sebuah sebuah kristal. Logam Hmm. juga dapat memiliki struktur sel tertutup atau terbuka dan besar butiran logam seperti pada baja dapat mempengaruhi kekuatan dan kekerasan materialnya. Selain itu, sifat-sifat seperti pertumbuhan, butiran, dan suhu pengkasaran dapat berbeda-beda tergantung pada komposisi perlakuan panas yang diterapkan. Jadi begitu, Bang Aldi, karakteristik logam. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang lain ada nggak sudut pandang yang lain tentang logam ini? Saya Bang Aldi, saya mau Apa ngejelasin tuh? tentang logam-logam. Jadi logam itu suatu unsur yang mempunyai sifat seperti kuat, liat, keras, nah, mengkilat, dan penghantar listrik, serta panas. Jadi sifat yang paling mencirikan logam ini yaitu bersifat sebagai konduktor atau penghantar listrik dan panas yang baik gitu. Nah, contohnya logam konduktor listrik yang paling baik itu tembaga, sedangkan yang paling buruk atau sebagai penghantar panas yang paling buruk itu timbal gitu. Dan perbedaan konduktivitas antara logam dan logam itu karena pada logam mengalami beda potensial elektron yang bergerak secara bebas, sedangkan pada yang non logam itu tidak ada. Nah, selain itu juga logam itu memiliki sifat-sifat metal, yaitu digolongkan menjadi 4, seperti sifat-sifat ekstraktif atau sifat kimia, yaitu bersifat segresi dan ketahanan korosi, serta memiliki titik leleh dan titik didih. Yang kedua itu ada sifat-sifat mekanik, yaitu sifat yang dipengaruhi dari luar, seperti sifatnya itu mampu ditempa dan sifatnya dapat diregang, serta memiliki kekerasan. Yang ketiga itu ada sifat-sifat fisik, yaitu dapat menghantarkan daya listrik dan sebagai konduktor panas yang baik, seperti
sifat yang pertama tadi. Yang terakhir itu ada sifat teknologi, yaitu sifatnya sebagai bahan yang timbul dari proses pengolahan. Nah, sifat teknologi ini biasanya yaitu ada pengujian mampu las, mampu mesin, mampu cor, dan mampu keras. Nah, logam itu bahan yang sangat baik untuk diaplikasikan dalam teknologi karena logam itu memiliki struktur yang kuat dan tidak mudah patah. Seperti itu, Aldi. Jadi logam nih sifat-sifatnya berubah-ubah tergantung dengan apa yang kita lakukan pada logam ya. Ya, tergantung jenis-jenis logamnya juga. Mungkin di sini Ya. ada yang tahu tentang jenis-jenis logam, boleh dijelasin. Saya tahu tentang jenis-jenis logam. Jadi logam itu ada jenisnya, yaitu Iya. logam bukan besi, non-ferrous. Hmm. Itu tidak ditemukan sebagai logam murni di alam. Biasanya logam bukan besi terikat sebagai oksida dengan kotoran-kotoran membentuk biji-biji. Panduan yang kedua, panduan besi atau ferrous alloys. Itu panduan logam di mana besi paling dominan dan digunakan secara luas di dalam masyarakat. Klasifikasi berbagai logam besi tersebut adalah baja yang merupakan panduan besi dengan karbon serta sejumlah kecil campuran bahan lainnya. Kandungan karbon biasanya kurang dari 1,0 Pt%. Terus juga jenis-jenis logam sangat beragam. Ada logam besi, aluminium, tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Setiap jenis logam memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan segitu si Anggi. Ya, benar sekali ya bahwa jenis-jenis logam itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya emas yang memiliki sifat atau karakteristik yang lunak dan mudah ditempa, sedangkan besi itu bersifat keras dan kuat. Seperti itu. Kira-kira kalau komposisi sama contoh-contoh logam tuh apa sih ya? Ada yang tahu nggak? Mas mungkin tahu nggak Mas? Mas Rizky? Nggak tahu saya. Oh, tidak tahu ya. Kalau yang Mas tahu tentang logam ini sendiri, kira-kira apa nih? Bisa bisa dibagikan nggak ilmu dari Saya Mas tahu campuran tentang logamnya aja sih, logam-logam? Mas. Apa tuh? Saya tahu tentang campuran logam. Nah, terkait dengan kadar campuran logam ini, yang saya tahu biasanya komposisi atau perbandingan antara logam-logam penyusun panduan logam sangat menentukan sifat-sifat dari panduan tersebut. Nah, ada juga contohnya nih. Pertama itu baja yang mengandung karbon sekitar 0,1 sampai 2% akan lebih keras dan Ya. kuat, sedangkan baja dengan kandungan karbon sekitar 0,05 sampai 0,25% akan lebih lunak dan ulet. Nah, Nah, itu kadar yang tadi campuran saya logam, tanyain, Mas. Ya, oh lanjut, Mas. itu, apa-apa, Mas. Iya, Nah, kadar campuran logamnya harus diatur dengan tepat. Biar iya. apa? Biar sifat yang diinginkan dari panduan logam tersebut. Misalnya nih, tembaga seng atau kuningan lah, dengan komposisi 70% tembaga dan 30%. Seng akan lebih kuat dan tahan dari korosi. Itu, Mas. Hmm. Kurang lebihnya begitu yang saya tahu, Mas. Nah, contoh lain dari yang tadi tuh ada juga panduan aluminium atau tembaga. Jika komposisinya 95% aluminium dan 5% tembaga, maka panduannya akan lebih kuat dan tahan korosi dibandingkan dengan aluminium murni. Bener nggak sih?
Benar sekali, komponen paduan logam itu yang tepat itu akan menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan seperti kekuatan, ketahanan korosi, keuletan, dan lain-lain yang sesuai dengan sifat dari logam itu sendiri. Kalau panduan timah, Ya, gimana Mas? tembaga dan nih, kalau panduan timah tembaga dengan komposisi 90%, timah dan 10% tembaga itu akan menghasilkan perunggu yang keras dan kuat. Sedangkan jika komposisinya 80% timah dan 20% tembaga, maka lebih lunak dan mudah ditempa. Kira-kira begitu. Gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai logam dari pengertian, karakteristik, sifat-sifat, jenis-jenis, dan campuran logam. Nah, sekarang tadi kan kita sudah diskusi ya tentang logam. Jadi sekarang saya akan menyimpulkan hasil diskusi yang tadi. Jadi logam itu memiliki sifat-sifat khusus seperti kemampuan menghantarkan panas dan listrik, kekuatan, kekerasan, dan kemampuan dibentuk. Mereka dibagi menjadi logam besi atau ferus dan bukan besi atau non-ferus. Dengan ferus adalah panduan logam yang dominan mengandung besi seperti baja. Sifat-sifat metal digolongkan dalam sifat ekster, ekster, ekstraktif, mekanik, fisik, dan teknologi. Nah, kesimpulannya logam ini memiliki peran penting dalam teknologi material karena sifatnya yang kuat dan dapat diolah. Begitu kira-kira kesimpulan pada kali ini. Gimana? Kalian udah pada ngerti nggak nih tentang logam itu apa, karakteristik logam itu apa, jenis-jenis logam apa aja? Sudah jadi lebih paham tentang logam-logam. Mengerti saya, Mas. Gimana, Mas? Iya, saya sudah mengerti, Mas. Ngerti. Sudah ngerti ya. Ya udah karena sudah malam juga ya, diskusi ini saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sama-sama.